Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Apakah Ya, sudah kedengaran. terdengar? Sudah, Mbak. Selamat pagi Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Untuk mencairkan suasana, saya akan membacakan sebuah pantun. Tolong nanti dibilang cakep ya Bapak Ibu. Pergi kondangan di waktu malam. Cakep. Kakak, Terdengar musik lagu India. Izinkan saya kakak, mengucapkan salam untuk hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul kembali di ruang virtual Zoom meeting ini untuk menghadiri webinar series pembinaan statistik sektoral literasi statistik batch 2. Kali ini lanjutan dari tema pertama kita pada 2 minggu yang lalu. Dan untuk tema kedua hari ini kita akan mengangkat tema mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi setelah 2 minggu lalu kita mengangkat tema pertama mengenai angka pengangguran, ketenaga kerjaan. Kali ini kita akan membedah apakah itu pertumbuhan ekonomi, bagaimana memaknainya, bagaimana cara menghitungnya, dan lain sebagainya, agar kita semua bisa lebih mengetahui tentang pertumbuhan ekonomi secara lebih dalam. Oke, selamat pagi, selamat datang pada Bapak Ibu pegawai BPS DKI Jakarta serta Bapak Ibu dari organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Eh, Esok hari adalah Rabu. Pergi ke kantor naik Lamborghini. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan serta dalam kesehatan sehingga kita semua bisa mengikuti acara hari ini dengan sehat dan tentu dengan penuh kebahagiaan serta keberkahan. Baik,
Tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita pada pagi hari ini. Beliau adalah statistisi ahli media BPS Provinsi DKI Jakarta yang juga merupakan Ketua Tim Pembina Statistik Sektoral BPS Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Teresia Parwati, kami persilakan dengan hormat. Tes. Suara saya kedengeran, Han? Kedengeran nggak? Terdengar, Bu Tere. Oke, siap. Oke. Mohon maaf ya, nih suaranya ada, kalau ada background suara agak ini, soalnya kita harus pindah-pindah tempat nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati, teman-teman dari dinas instansi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, teman-teman dari BPS Provinsi DKI Jakarta, dari BPS Kabupaten Kota, bahkan ada dari BPS lain tuh ya, di situ saya lihat ada Bolaan Mangundo, atau mungkin belum diganti aja itu namanya. Artinya terima kasih untuk hadir di forum ini tentang terkait dengan literasi statistik. Jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi uh, kami berharap teman-teman itu bagaimana bisa cinta dengan statistik itu teman-teman harus mengenal dulu. Kita semua harus mengenal tentang statistik secara lebih 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 lagi gitu. Mungkin selama ini di benak pikiran kita ketika ada ini ya, ada berita-berita di koran tentang angka pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya gitu. Bagaimana inflasi dihitung, bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana kemiskinan gitu. Itu dia ada yang ada di benak kita adalah sebenarnya memang benar angka-angka itu. Apakah makna dari adanya angka-angka itu dan apa implikasinya ketika ada angka-angka tersebut gitu. Dan angka-angka yang dihasilkan oleh BPS itu adalah angka resmi ofisial statistik. Artinya untuk semua program pembangunan ke depannya memang menggunakan data-data gitu, mulai dari untuk monitoring sampai dengan mulai dari untuk perencanaan sampai dengan untuk monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan semuanya dilakukan dengan menggunakan data-data. Nah, angka pertumbuhan ekonomi ini seringkali menjadi acuan utama dalam menilai kondisi perekonomian suatu negara. Misalnya dibilang target kita angka pertumbuhan ekonomi harus sekian gitu. Berarti memang harapannya dengan angka pertumbuhan ekonomi sekian akan mampu menciptakan misalnya lapangan kerja baru, akan menciptakan keberhasilan pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, namun di balik angka-angka tersebut sebenarnya terdapat berbagai dinamika dan faktor yang perlu kita pahami secara lebih dalam. Karena pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produk domestik bruto atau PDB, tapi juga bagaimana angka-angka tersebut berdampak tadi pada kesejahteraan masyarakat, yang dilihat mungkin dengan kemiskinan nanti, kesenjangan sosial, ketimpangan yang dilihat dengan Gini rasio, dan tadi tantangan di lapangan kerja, lapangan pekerjaan yang dilihat dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT, yang seri sebelumnya sudah kita bahas ya terkait TPT. Maka dari itu harapan kami acara hari ini akan menjadi wadah bagi kita semua gitu, bukan hanya buat eksternal tapi mungkin kita juga yang di internal yang mungkin tidak sehari-hari tidak langsung bersinggungan ya dengan bagaimana merumuskan angka pertumbuhan ekonomi ini. Harapan kami webinar ini menjadi wadah bagi kita untuk melihat lebih dalam makna dari angka pertumbuhan ekonomi dan bagaimana agar mungkin teman-teman di OPD dapat menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat dan lebih inklusif. Nah, hari ini teman-teman sekalian kita kedatangan seorang pakar. Seorang pakar dari yang menghitung gitu ya, dari ada tim yang menghitung pertumbuhan ekonomi khususnya untuk Provinsi DKI Jakarta gitu. Nah, beliau adalah statistisi ahli media di tim ya, tim neraca wilayah dan analisis statistik, Ibu Budi Utami, Mbak atau Mbak Uut, muda maaf. Doa loh Mbak, doa loh, doa loh wannabe. Oke,
Oke, jadi Mbak Uut ini yang akan menyampaikan ke kita semua, akan apa ya, sharing knowledge terkait dengan bagaimana memaknai angka pertumbuhan ekonomi, melihat di balik data dan apa implikasinya gitu. Untuk tidak lebih berlama-lama lagi, karena nanti saya nggak selesai-selesai gitu, jadi mungkin saya akan serahkan ke Mbak Uut untuk memulai presentasinya. Silakan, langsung saya screen Mbak. Oke, siap. Makasih. Selamat mengikuti acara seminar atau webinar pada pagi hari ini. Semoga kita semua semakin tercerahkan setelah mendengar pemaparan ini. Silakan Mbak Uut. Baik, terima kasih Bu Tere. Suara saya terdengar? Terdengar. Jelas ya Mbak Ani? Jelas. Iya. Kedengeran kok ini dimatiin. Ya, saya share screen dulu. Sudah terlihat Mbak Ani, teman-teman? Terlihat, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang kami hormati, statistisi media di BPS Provinsi DKI Jakarta. Di situ saya melihat ada Bu Lala, Bu Yani, Bu Yana, Bu Tere, moderator kita yang paling oke, dan Bapak Ibu dari OPD, tadi sekilas ada Kominfotik, dari UMKM, Dukcapil, Satpol PP. Terima kasih sudah meluangkan waktunya mengikuti acara hari ini, dan yang saya hormati pula teman-teman semua dari BPS baik di lingkungan Provinsi DKI Jakarta maupun di lingkup kabupaten kota. Izin saya di sini fokus hanya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi ya. Tadi kan Bu Tere sampaikan bahwa keterkaitan sektoral antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, dengan kemiskinan dan lain-lain kita akan kaji satu persatu supaya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan indikator tersebut dengan tepat. Baik, izin. Pertumbuhan ekonomi. Kami di tim Nerwilis menghitung pertumbuhan ekonomi ini dari cikal bakal indikator yang biasa kita kenal dengan nama PDB atau PDRB. Kalau PDB itu produk domestik bruto itu adalah penghitungan di level nasional. Sementara kalau kita di DKI Jakarta, kita level regional, kita menghitung PDRB. Jadi pertumbuhan ekonomi itu diukur dengan menggunakan besaran nilai yang disebut dengan PDRB tadi. Jadi kita hanya menghitung pertumbuhannya saja atau perubahannya saja dari tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau triwulan sekarang dibandingkan dengan triwulan yang sebelumnya. Itulah indikator yang kita kenal dengan pertumbuhan ekonomi, karena sebagian besar orang lebih kenal sama pertumbuhan ekonomi daripada dengan PDRB. Padahal itu kalau nggak ada PDRB ya kita nggak bisa ngitung pertumbuhan ekonomi. Baik. Selama ini kami di tim Nerwilis sebenarnya adalah muara dari pengguna data dari seluruh kegiatan statistik di BPS, baik itu dari statistik produksi, statistik distribusi, yang Bapak Ibu mungkin kalau yang dari OPD karena kalau distribusi itu outputnya ada ekspor impor, ada inflasi, ada TPK, ada Wisman itu kan. Nah, itu kita menggunakan data-data yang sudah dihasilkan oleh tim dari distribusi. Kita juga menggunakan hasil pula dari tim sosial, di situ ada konsumsi rumah tangga. Kita menggunakan data pula dari produksi, di situ ada pertanian sampai dengan
konstruksi. Nah, jadi sebenarnya kalau di neraca itu kita lebih menggunakan data yang sudah ada di BPS, tapi kita juga membutuhkan data dari kementerian lembaga lain atau dari Bapak Ibu OPD untuk menghasilkan angka yang kita sebut dengan PDRB, yaitu indikator yang kita hitung untuk menghasilkan angka tadi pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang bagaimana kita mengenal dulu bagaimana sih, tapi udah di awal tapi susah ya Bu Teri ya, langsung kita ke konsep. Konsep gimana ngitungnya dan sumber datanya apa gitu kan. Tapi sebelum ke sini saya coba sedikit diskusi sedikit bahwa penghitungan PDRB itu kita lakukan dari level nasional, kita hitung yang kita sebut sebagai PDB tadi. Terus kita hitung di level provinsi, regional, kita sebut dengan PDRB, dan kita juga menghitung PDRB di kabupaten kota. Di sini tadi di Zoom ini ada beberapa, adalah tim yang menghitung di kabupaten kota. Nah, masing-masing kita menghitung secara independen. Jadi nggak kabupaten menghitung sendiri, provinsi menghitung sendiri, kemudian di level nasional juga menghitung sendiri. Oke. Baik, dalam menghitung penghitungan PDRB yang selama ini kita hitung, itu sebenarnya dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu melalui pendekatan pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Nah, namun di seluruh provinsi kita baru bisa menghitung PDRB itu dari 2 sisi, yaitu dari sisi produksi yang biasa kita kenal dengan PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut pengeluaran. Di situ ada PDRB yang kita kenal PDRB berapa sih konsumsi rumah tangga, berapa untuk ekspor, berapa untuk impor. Lah itu adalah pendekatan PDRB menurut pengeluaran. Nah, kalau untuk pendapatan ini sampai saat ini kami di BPS provinsi belum melakukan penghitungannya karena memang untuk sumber data PD pendapatan ini agak susah. Oke, next. Nah, sekarang apa sih bedanya nih? Bedanya PDRB menurut 3 pendekatan tadi. Yang pertama, PDRB menurut pendekatan produksi. Itu apa konsepnya? Dia adalah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi. Dari unit produksi itu dari kategori halo Mbak Hani? Iya, Bu Ut. Tes, suara saya ada kan ya? Ada aman. Mbak? Bisa Mbak Hani. Aman, Bu Atau Ut. pakai aku yang begini ya Mbak ya? Aman ya? Aman ya Mbak Hani ya? Aman, Bu. Oke. Oke, jadi kita yang tadi untuk pendekatan produksi, di sini adalah merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi pada suatu wilayah dan pada periode tertentu. Biasanya periode yang kita pakai itu adalah bisa tahunan atau bisa juga kalau kita di provinsi menghitung juga secara triwulanan. Jadi seluruh nilai tambah dari unit produksi, baik itu dari unit produksinya pertanian, ada yang kedua pertambangan, industri, apalagi dia itu listrik, gitu kan. Kita hitung semua nilai tambahnya sampai dengan yang terakhir itu jasa-jasa lainnya, kita jumlahkan nilai tambahnya akan ketemu PDRB dari sisi dengan pendekatan produksi. Sementara kalau dari pengeluaran, kita akan menghitung seluruh komponen permintaan akhir. Jadi semua komponen permintaan akhir yang digunakan oleh siapa? Oleh rumah tangga, atau lembaga non-profit, atau mungkin permintaan akhirnya digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto dan inventory, atau mungkin buat ekspor. Nah, itu yang kita hitung PDRB dari sisi pengeluaran. Kalau untuk yang pendapatan itu, memang untuk sekarang yang tadi saya sampaikan bahwa kita di provinsi belum menghitung PDB dari sisi pendapatan. Oke, kita akan lebih diskusi ke produksi dan
pengeluaran. Jadi, dua sisi pendekatan ini diskrepansinya harus nol, harus sama. Jadi pendekatan antara sisi produksi maupun pengeluaran itu harus sama. Nanti kita lihat lebih dalam bagaimana penghitungan nilai tambah dari sisi produksi ini. Oke. Nah, ini penghitungan PDB dari sisi produksi. Jadi kan tadi disampaikan bahwa PDB itu adalah jumlah nilai tambah ya, nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan seluruh perekonomian di suatu daerah dalam periode tertentu. Oke. Jadi, nilai tambah barang dan jasa itu dihasilkan dengan gimana caranya? Dengan mengurangkan antara output suatu kegiatan ekonomi atau eh, suatu lapangan usaha dikurangi dengan biaya antaranya. Nah, itu akan memperoleh nilai tambah bruto. Nah, jadi yang dihitung dalam PDB ini bukan output, dia hanya berupa nilai tambah bruto. Jadi misalnya output itu apa? Output itu adalah semua yang dihasilkan dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi misalnya siapa nih? Mbak Hani nih. Mbak Hani punya usaha apa Mbak Hani? Ayo, Bud. Suaranya kok nggak ada Han? Aku Han, tunggu. Ada, Bud. Halo Bud. Mbak Hani. Ya, aman, Bu. Ya, berarti Suara suara aman. aku yang aneh nih Han. Baik Mbak Hani, tanya. Kita coba menghitung output. Mbak Hani punya usaha apa Mbak Hani? Apa ya? Oh ya, Rumah sewa. waduh, rumah sewanya banyak ya Han ya. Kan cita-cita. Cita-cita, amin. Baik, Mbak Hani punya kos-kosan. Kos-kosan Ya. itu ya Han ya. Ditawar ya, padahal rumah sewa itu bisa kontrakan ya Han ya. Oke, misalnya Mbak Hani punya kos-kosan ya kan. Mbak Hani punya kos-kosan. Outputnya apa? Outputnya ya berarti uang yang diterima Mbak Hani dari kos-kosan itu berapa bulanannya ya kan? Berapa sebulan Mbak Hani terima uang dari kos-kosan 10 pintu ya kan? 10 pintu berapa Mbak Hani? Misalnya sepintunya sejuta gitu ya kan? Lumayan ya. 2 juta deh, Bu Ut. Nah, 2 juta ya. Duh, mahal lah ya di hutan kayu ya. Oke, 2 juta. Berarti kan kalau 10 pintu, Mbak Hani outputnya kotor bisa dapat 20 juta. Ya kan? Jadi output itu adalah nilai produksi yang dihasilkan. Kalau tadi Mbak Hani kan di kos-kosan itu kan sektor jasa ya, jasa. Jadi berapa yang uang yang diterima dari kos-kosannya Mbak Hani tadi. Jadi 2 juta kali 10 pintu berarti 20 juta sebulan itu adalah outputnya. Kemudian untuk usaha kos-kosan, Mbak Hani itu apa aja nih Mbak Hani yang kira-kira dikeluarkan tuh konsumsi antara apa aja tuh yang biasanya dibutuhin buat sama Mbak Hani buat menjalankan kos-kosan tadi. Bayar orang bersih-bersih. Oke, bayar orang bersih-bersih. Itu yang bersih-bersih termasuk yang jaga ya Han? Iya. Oke, apalagi Listrik sama air. listrik sama air. Oh, berarti penghuninya nggak bayar listrik ya? Ya. Listrik sama air. Oke, apalagi? Perawatan mungkin, Bu Ut. Mau Itu aja. Ya, mungkin ada perbaikan kecil ya, mungkin ada yang apa tuh dindingnya apalah apa bocor dikit, apalah mungkin ada bocor dikit gitu ya. Apa sih kok dinding apa gentengnya bocor dikit gitu kan? Ada perbaikan ringan lah ya, perbaikan ringan. Terus yang tadi buat apa tadi mbaknya bersih-bersih dan jaga. Terus satu lagi tadi apaan? Listrik dan Listrik air. dan air. Oke. Nah, jadi yang disebut dengan konsumsi antara di sini adalah biaya-biaya yang habis pakai dalam proses produksi. Jadi di sini adalah biaya-biaya yang tadi yang buat bayar listrik, buat bayar air, buat perbaikan ringan, ya kan?
Nah, itu disebut konsumsi antara. Tapi untuk pegawainya Mbak Hani tadi, itu kan nanti dia akan mendapatkan upah dari Mbak Hani. Dia disebut sebagai tenaga kerja dari Mbak Hani, ya kan Mbak Hani? Jadi nanti dia akan dapat gaji. Itu termasuk balas jasa pegawai itu tidak termasuk dalam konsumsi antara, tapi dia akan masuk dalam nilai tambah bruto. Nah, jadi nanti berapa upah gaji yang dipakainya berapa penyusutan barang modalnya Mbak Hani, terus berapa surplus usahanya Mbak Hani, itu akan kita hitung dalam nilai tambah bruto. Kalau konsumsi antara tadi hanya konsumsi yang habis pakai saja. Oke Mbak Hani, kenapa jadi Mbak Hani ya? Lanjut, Bu Lanjut Ut. ya, udah ya. Jadi di sini untuk menghitung PDB dari sisi lapangan usaha. Saya mau minta satu contoh lagi di barang nih Mbak Hani, supaya kita kebayang ya. Mungkin mungkin kan uh, mau tahu nih gimana ngitungnya gitu kan. Sebenarnya mudah kan, mudah tinggal ngitung aja tuh output berapa, konsumsi antara berapa, ketemu nilai tambah bruto. Tadi saya lihat di sini ada Mas Ajis nih. Mas Ajis, biar saya nggak ngomong sendiri di sini ya. Mas Ajis ada nggak? Oh, siap. Ah, siap, Mas Ajis. Sekarang contoh sektor barang, Mas. Misalnya apa nih, Mas, buat ngitung PDB? Bentar, Mbak. Sorry, aku lagi sibuk dulu. Bentar. Asik. Dia nggak tahu kalau di absen. Oke deh, Mas. Kalau gitu, saya contoh sendiri ya. Kalau contoh itu yang gampang adalah misalnya kita kan tadi Mbak Hani ngasih contoh di produk yang berupa barang ya, jasa. Sekarang kita coba satu contoh di barang. Misalnya adalah di sini Bu Nani. Nah, Bu Nani itu hobi banget bikin kue. Nah, Bu Nani misalnya bikin punya industri roti gitu kan. Nah, berarti kan outputnya adalah nilai roti yang jual. Berapa total nih roti yang terjual di industrinya Bu Nani? Misalnya Bu Nani jual roti donat. Oh, Mas Marwan ya. Oke, Mas Marwan. Boleh. Nah, roti donat misalnya berapa hasil penjualan donat? Itu disebut sebagai output ketika dia membuat donat, ya kan? Itu outputnya. Konsumsinya apa? Konsumsi antaranya itu adalah berapa yang dikeluarkan Mbak Nani untuk beli tepung, untuk beli seres, beli minyak goreng. Nah, itu jadi konsumsi bahan baku yang habis pakai. Terus kemudian PDB-nya itu yang mana? PDB-nya itu adalah selisih antara outputnya donat tadi, selisih antara pendapatan yang diterima, pendapatan apa ya? Pendapatan kotor lah ya. Pendapatan kotor yang terima dari penjualan donat tadi dikurangi dengan konsumsi antara. Ini untuk sektor barang. Contoh salah satu aja itu industri roti. Jadi nanti kita di PDRB itu menjumlahin dari semua, baik itu dari barang, berupa barang maupun berupa jasa. Nah, ini ngitungnya. Jadi ngitung PDB dari produksi atau PDB menurut lapangan usaha itu adalah kita menjumlahkan nilai tambah dari kategori pertanian sampai dengan kategori 17 terakhir, yaitu kategori jasa jasa lainnya. Dan nanti ditambah dengan pajak kurang subsidi. Kenapa? Karena kalau di provinsi itu PDRB-nya itu dinilai menggunakan harga produsen. Nah, makanya kenapa ada pajak dan subsidi. Kalau di level nasional bisa menghitung PDB dengan menggunakan harga dasar, harga sebelum ada pajak dan subsidi, dan harga produsen mereka bisa. Nah, kalau kita di provinsi kita bisa menghitung atas dasar harga produsen. Oke, sekarang kalau dari pendekatan pengeluaran tadi, pengeluaran itu berarti kan kita menghitung seluruh konsumsi akhir. Konsumsi akhir itu apa? Konsumsi barang yang langsung kita pakai. Siapa yang pakai? Yang pakai bisa rumah tangga, ya kan? Bisa rumah tangga, bisa juga lembaga non-profit. Lembaga non-profit itu seperti partai politik, organisasi agama, atau organisasi sosial. Nah, itu. Atau mungkin yang pakai siapa? Dipakai oleh pemerintah seperti apa? Seperti belanja barang dan jasa. Misalnya ini kita mau paket meeting gitu kan. Kita mau full day di mana gitu kan. Itu kan belanja barang dan jasa. Bisa juga berupa belanja yang lain, mungkin belanja bantuan sosial atau apa. Atau mungkin dipakai juga untuk PMTB. PMTB itu adalah pembentukan modal tetap bruto. Jadi di sini
adalah yang digunakan sebagai barang modal gitu kan. Jadi pengeluaran akhir yang dipakai untuk barang modal. Contohnya apa? Misalnya tadi Mbak Nani punya industri donat ya kan. Nah, Mbak Nani kan pakai juga bisa jadi di konsumsi rumah tangga isi, tapi bisa jadi buat industri donatnya Mbak Nani beli oven ya kan, beli oven buat manggang donat digoreng ya Bu Tere ya. Oke, berarti beli gorengan ya, beli gorengan buat goreng donat gitu kan, atau mungkin kalau bikin kue lain berarti bisa pakai oven. Nah, ini dihitung sebagai PMTB. Dihitung juga pengeluaran akhir lainnya apa, yaitu berupa perubahan inventory. Ingat di sini adalah perubahan inventory. Misalnya Bu Nani ketika kemarin industri donat itu ternyata bahan bakunya belum selesai loh pada waktu akhir pencatatan PDB. Di mana? Di kondisi bulan Desember ya kan, 31 Desember tuh ternyata tepungnya masih ada nih. Oh, berarti tepungnya masih disimpan sebagai inventory. Nah, kita hitung tuh mana yang masih dipakai untuk inventory, berapa perubahannya nanti kita hitung di PDRB. Kemudian bisa jadi juga ternyata donat Mbak Nani itu sudah mendunia. Oh, donatnya mendunia ya. Mungkin bisa dipakai juga buat ekspor gitu kan. Jadi untuk pendekatan pengeluaran itu kita menjumlahkan seluruh pengeluaran di institusi di mana saja nih, di rumah tangga, di lembaga non-profit, pemerintah, atau mungkin dipakai buat modal, baik untuk PMTB maupun inventory, terus digunakan juga untuk ekspor. Nah, nanti di penyediaannya kita kurangin dengan impor, tapi impor ini nanti sebagai faktor pengurang dari PDB menurut pengeluaran. Nah, kalau pendapatan memang data-datanya agak susah nih, agak susah kita peroleh untuk data ini dan sampai sekarang pun kita belum rilis. Oke, nah sekarang sumber data. Sumber data untuk hitung PDRB Lapus tadi dari mana sih? Untuk hitung PDB seluruh deh, PDB pengeluaran maupun Lapus dari mana? Dari data tadi saya sampaikan bahwa neraca itu sebenarnya adalah pengguna seluruh data di mana-mana lah ya, di mana di BPS juga kita pakai semua menghitung PDB, tapi juga dari beberapa data administrasi, yaitu diperoleh dari dinas atau OPD atau kementerian lembaga. Contohnya apa? Setiap bulan kita juga minta data ke misalnya ke PLN, minta data APBD ke BPKD, kita minta data ke Pasar Jaya, banyak OPD yang setiap triwulan kita gangguin buat minta data pendukung penghitungan PDRB. Bahkan kita juga data-data BUMN gitu kita juga minta setiap triwulan. Kemudian sumber data kedua yaitu berupa sensus. Ini adalah data dasar yang kami pakai, ada dari sensus atau survei yang dilakukan oleh BPS. Ya, jadi seluruh survei di BPS dari Subjekmeter kita gunakan buat ngitung PDRB. Namun ketika data dari Subjekmeter tidak tersedia, kami di tim neraca juga mengadakan survei khusus. Nah, survei khusus kami juga cukup lumayan banyak lah ya buat melengkapi data pendukung PDRB. Kemudian kami juga mengumpulkan berbagai macam laporan perusahaan. Kita coba himpun juga buat memperkuat data PDRB yang dihasilkan. Oke, nah sekarang PDRB itu kita ukur nih, kita hitung berdasarkan harga berlaku dan berdasarkan harga konstan. Harga berlaku itu apa? Harga berlaku itu PDRB kita nilai berdasarkan harga tahun berjalan. Atau ketika misalnya kita menghitung PDRB tahun 2023, ya berarti kita menggunakan harga di tahun 2023. Nah, itu namanya harga berlaku. Sementara kalau harga konstan itu sampai saat ini kita masih menggunakan harga tahun dasar yaitu tahun 2010. Kita masih studi lagi nih buat perubahan tahun dasar. Nanti jika sudah siap kita akan rilis. Nah, di sini tadi saya sampaikan sekilas bahwa PDRB atas dasar harga berlaku itu adalah
PDRB atau nilai barang dan jasa yang dihitung pada tahun berjalan atau biasa kita sebut dengan PDRB nominal. Sementara kalau konstan itu kita berdasarkan tahun tertentu. Saat ini kita menggunakan tahun 2010 atau biasa kita kenal dengan PDRB real. Nah, biasanya PDRB berlaku ini lebih tinggi dibandingkan konstan. Karena apa? Karena kan harga tahun berjalan pastinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010. Ya kan, pasti ada faktor perubahan harga gitu kan dari tahun 2010 sampai tahun sekarang. Nah, yang diturunkan menjadi pertumbuhan ekonomi adalah PDRB atas dasar harga konstan. Saya udah dilirik Bu Tera nih, Mbak Uut berapa menit lagi gitu. Enggak ya, salah di Wahani. Kita aku dilirik Bu Tera, Mbak Uut 5 menit gitu. Nanti kalau waktunya habis kasih tahu aja Bu Tera ya. Oke, baik, selintas. Oke, nah kategori berapa sih lapangan usaha yang tercakup ketika kita menghitung PDB menurut produksi? Jadi yang kita hitung itu ada 17 kategori, yaitu dari kategori A sampai kategori RSTU. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa dari kategori A sampai kategori F, ini kita menggunakan data-data yang ada di statistik produksi. Di sini kayaknya tadi ada ketua timnya Bu Yana, ya ada Bu Yana, ada Bu Dwi, ada Pak Bambang gitu kan. Nah, kita pakai A sampai F ini dari statistik produksi. Tapi kita juga ada indikator sekunder yang lain dari entah tadi saya sampaikan bisa dari kementerian lembaga atau bisa dari laporan keuangan. Nah, kalau dari OPD beberapa yang siap triwulan itu kita apa ya, kita gangguin ya, kita suratin dulu nih, minta surat aja tuh. Nah, untuk beberapa dari PTSP kita minta IMB, terus dari Bapenda kita juga colek-colek juga gitu kan. Tapi sebagian besar kalau dari A sampai F ini kita bisa peroleh dari PBS juga, dari fungsi statistik produksi. Ini sini kalau yang D kita pasti butuhnya dari PLN nih. Kalau D itu kita juga minta data juga dari PLN. PLN juga sebagai indikator pelengkap juga. Terus bisa juga dari PGN, kita juga minta juga dari PDAM untuk air, kita minta juga. Terus selanjutnya kalau untuk kategori G, H, I, J, K, L, MN, O, P, Q, RSTU. Nah, ini semuanya dari statistik distribusi. Jadi kita minta, tapi beberapa juga statistik sosial kita pakai juga untuk penghitungan penghitungan PDB dari sisi produksi atau dari sisi lapangan usaha. Jadi tadi kita menjumlahkan nilai tambah dari A sampai RSTU nih di sini. Jadi PDB atau PDRB itu kita adalah menjumlahkan seluruh nilai tambah dari pertanian sampai ke jasa lainnya. Nah, di mana tadi nilai tambah itu dapat dari mana? Nilai tambah itu kita peroleh dari output dikurangi dengan konsumsi antara. Dah, selesai. Kita menghitung PDB dari sisi produksi. Udah. Berarti lanjut ya? Lanjut ya? Udah selesai. Belum? Baru separuh nih. Lanjutin ya. Oke, baik. Ini nggak ada yang mau nanya atau apa nanti ya Bu Tere ya? Oke, terakhir. Baik, disimpan dulu ya. Oke, sekarang tadi kan berarti kan sudah disampaikan tadi bagaimana kita menghitung PDB dari sisi produksi. Sekarang kita akan mencoba sharing sedikit bagaimana kita menghitung PDB dari pendekatan pengeluaran dari sisi pengeluaran yang tadi disampaikan sekilas di atas tadi bahwa kita akan menjumlahkan konsumsi akhir dari rumah tangga, lembaga non-profit, pemerintah, PMTP, inventory, dan ekspor, ingat dikurangi dengan impor. Oke,
Jadi di sini kalau pengeluaran itu adalah menjelaskan tentang besaran nilai atau output yang dihasilkan dalam suatu wilayah yang digunakan untuk konsumsi akhir. Nah, jadi ingat di sini adalah kita hanya yang digunakan untuk konsumsi akhir. Nah, secara spesifik yang dimaksud konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa untuk dikonsumsi yang habis, tidak untuk diproses lebih lanjut. Jadi kalau misalnya dikonsumsi untuk didagangkan lagi, itu tidak akan kita hitung dalam konsumsi akhir. Jadi yang benar-benar akan dikonsumsi. Kalau misalnya di sini Mbak Hani makan di ayam geprek, nah itu baru dihitung tuh karena konsumsi Mbak Hani di ayam geprek tadi langsung di konsumsi Mbak Hani sendiri gitu kan, tidak di proses lebih lanjut. Tapi kalau Mbak Hani tadi beli apa tuh? Beli spray. Nah, bisa jadi kalau Mbak Hani beli spray, kalau untuk rumahnya Mbak Hani itu jadi konsumsi akhir tuh spraynya. Tapi kalau nanti Mbak Hani itu beli apa tuh? Spraynya buat di mana? Di kos-kosannya. Nah, itu bukan untuk konsumsi akhir, tapi itu akan dicatat nanti di sebagai biaya, sebagai biaya. Dan yang tadi diulang-ulang mulu ya, jadi jumlahin dari PKRT sampai ekspor impor. Nah, PKRT itu apa? Pengeluaran konsumsi rumah tangga. Jadi mencatat seluruh pengeluaran akhir rumah tangga, baik itu dari pembelian atau mungkin dari barter kalau ada, udah sekarang udah nggak zaman lagi ya barter ya. Atau mungkin dari dapat barang dan jasa dari kompensasi pekerja, misalnya kadang-kadang kan kita dapat apa tuh? Dapat apa tuh parcel. Nah, udah nggak zaman juga ya Bu Tere ya, udah nggak dapat lagi. Tapi mungkin kalau untuk perusahaan-perusahaan swasta mungkin masih ada gitu kan. Nah, terus bisa jadi konsumsi rumah tangga itu juga dari yang diproduksi sendiri. Misalnya kalau di mana ya? Mungkin Bu Nani itu biasanya kalau beliau itu masak kangkung, nah itu bisa jadi produksinya sendiri. Bu Nani suka nanam kangkung tuh di depan rumah yang mana nih ya? Arang atau mana nih? Adanya pepaya deh ya, sama aja ya. Jadi bisa jadi Bu Nani makan pepaya dari kebun sendiri gitu kan. Itu juga dicatat sebagai konsumsi akhir. Nah, ini klasifikasinya. Dalam kita menghitung konsumsi akhir itu, kita menggunakan klasifikasi, yaitu berupa KOICOP nih, Classification of Individual Consumption According to Purpose. Jadi, di sini konsumsinya itu kita hitung menurut beberapa kelompok. Jadi, beberapa kelompok itu dari makan minum tidak beralkohol, makan minum alkohol, tembakau dan narkotik, pakaian, perumahan, furnitur, kesehatan, transportasi, komunikasi, rekreasi, pendidikan, penyediaan makan minum dan penginapan atau akomodasi, dan berupa barang dan jasa lainnya. Jadi dalam menghitung konsumsi rumah tangga, kita juga menghitung pengeluaran untuk beberapa kelompok komoditas ini. Nah, nanti setelah ini dijumlahkan, akan ketemu konsumsi rumah tangganya berapa. Lanjut, ini sedikit review tentang lembaga non-profit itu apa. Lembaga non-profit itu adalah suatu lembaga yang tidak terlibat produksi non-pasar dan dia juga tidak dikendalikan oleh pemerintah. Nah, contohnya apa nih, Mbak? Contohnya ini. Nah, LNP itu pencakupannya ada organisasi masyarakat, ada organisasi sosial, organisasi profesi, atau mungkin perkumpulan sosial, LSM, keagamaan, atau organisasi bantuan kemanusiaan. Nah, inilah yang beberapa komponen yang belum ada datanya dari berbagai macam bidang. Jadi berbagai macam fungsi baik di distribusi sosial maupun di produksi itu belum ada datanya. LNP ini belum ada. Makanya kami mengadakan survei khusus nih, namanya survei khusus lembaga non-profit. Tapi populasi LNP ini sepertinya ada di hasil PODES ya Bu Tere ya, hasil PODES. Nah, lanjut. Sekarang komponen ketiga, yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah. Nah, dalam suatu perekonomian itu, pemerintah itu bisa juga sebagai produsen, bisa juga sebagai konsumen. Peran pemerintah sebagai produsen itu
akan kita catat dalam pendekatan yang tadi PDB menurut lapangan usaha itu akan kita catat. Kan pemerintah sebagai produsen itu pemerintah juga menghasilkan barang dan jasa. Meskipun memang kalau pemerintah itu layanannya adalah gratis atau tidak ada harganya tidak signifikan secara ekonomi. Nah, yang kita catat dalam pendekatan pengeluaran adalah pemerintah sebagai konsumen, di mana yang kita catat adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa pada individu atau masyarakat dalam bentuk produksi pasar maupun non pasar. Nah, ini yang kita catat. Maka dia disebut sebagai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah. Oke, ini klasifikasi pemerintahnya dari pelayanan umum, pertahanan, sampai dengan perlindungan sosial. Ada pendidikan, ada keagamaan, gitu kan. Nah, ini yang kita catat. Tapi ingat yang dicatat adalah yang konsumsi akhir pemerintah saja kalau untuk pendekatan PDB dari sisi pengeluaran. Nah, komponen berikutnya adalah PMTB. Di sini PMTB itu berupa PMTB baik itu bangunan maupun non bangunan. Nah, bangunan itu apa ya? Bangunan pasti dia akan linear dengan konstruksi yang dihasilkan oleh lapangan usaha, ya kan? Nah, kalau yang non bangunan itu bisa bersumber dari domestik atau mungkin bisa juga bersumber dari impor yang tadi PMTB yang berupa non bangunan atau mungkin berupa CBR. CBR itu Cultivated Biological Resources. Jadi dia kayak mungkin ada, nggak mungkin sih ya, dia adalah untuk yang perkebunan atau mungkin hortikultura yang tahunan, nah itu kita sebut sebagai CBR. Nah itu kita catat juga PMTB-nya. Terus bisa juga sebagai produk kekayaan intelektual. Ada hak paten gitu kan. Nah itu kita catat di PDB di komponen PMTB. Oke, ini sedikit konsep PMTB yang kita catat dalam PDB itu adalah penambahannya atau pengurangan asetnya. Bukan posisi aset ya, tapi ini adalah perubahan asetnya. Berarti kan bisa tambah, bisa kurang. Nah, sama kayak inventory yang kita catat itu hanya perubahan inventorinya saja. Berbeda dengan posisi inventory kan kalau Bapak Ibu biasa buka laporan keuangan perusahaan kan di situ yang tertulis adalah posisi inventory. Ingat di PDB yang kita catat adalah perubahan inventory. Oke. Kemudian komponen yang terkait dengan luar wilayah nih, yaitu komponen yang kita catat adalah berupa ekspor dan impor. Kalau di PDB nasional kita cuma mencatat ekspor impor luar negeri ya. Kalau di domestik agak lebih di regional agak lebih rumit lagi, Di situ ada antar wilayah. Oke. Nah, ini sedikit aja sih, sedikit mereview apa yang bisa kita diseminasikan setelah kita itu menghitung PDB tadi. PDB dari sisi lapangan usaha, PDB dari sisi pengeluaran. Nah, kita beberapa produk dari tim neraca itu adalah BRS ya, BRS yang rilis setiap triwulan, yaitu BRS pertumbuhan ekonomi. Kita akan rilis setiap triwulan. Tapi kita juga ada rilis tentang publikasi. Publikasi itu publikasi PDRB menurut lapangan usaha maupun PDRB menurut pengeluaran. Itu publikasi itu kita upload setiap April, kalau nggak salah April ya. April itu kita rilis dan cakupannya adalah bahwa ketika kita merilis PDRB tahunan itu cakupan yang kita keluarkan itu lapangan usahanya tidak hanya 17 lapangan usaha, tapi kita bisa sampai dengan sub-sub lapangan usahanya. Jadi nanti Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan data yang lebih rinci, kita ada data rincinya tapi hanya ada di publikasi tahunan saja. Kalau triwulanan kita belum bisa menyampaikan, mendiseminasikan datanya secara rinci sama seperti dengan PDRB tahunan. Oke, nah kemarin kita sudah merilis nih bahwa angka pertumbuhannya DKI Jakarta itu tumbuh secara YoY, secara Y on Y itu di 4,93%.
Nah, di sini ini tadi laju pertumbuhannya di sini nih. Sementara PDRB yang kita hitung sebagai cikal bakal kita menghitung pertumbuhan tadi ada di sini nih. Nih, bahwa PDRB yang tercipta pada triwulan 3 2024 itu sebesar 920,33 triliun atas dasar harga berlaku. Jadi harga triwulan 3 2024. Ketika kita nilai menggunakan harga konstan, kita nilainya adalah sebesar 536,59 triliun. Jadi pertumbuhannya secara Y on Y adalah sebesar 4,93%. Kita membandingkan antara 5,36 ini kita bandingkan dengan 5,11 ya kan. Jadi kita bandingkan karena Y on Y triwulan 3 kita bandingkan dengan triwulan 3 2023. Pertumbuhan kita hitung dengan PDRB atas dasar harga konstan. Nah, kalau secara kituki kita tumbuh sebesar 0,23%. Kita membandingkan PDRB triwulan 3 dengan PDRB triwulan 2 2024, di mana nilainya ketika triwulan 2 itu dinilai atas dasar harga tahun dasar yaitu tahun 2010 sebesar 535,36 triliun. Jadi ada pertumbuhan sebesar 0,23%. Nah, kita juga bisa menganalisis secara kumulatif. Secara kumulatif itu berarti adalah bahwa secara kumulatif triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 2024 kita bandingkan dengan triwulan 1 sampai triwulan 3 2023. Nah, secara kumulatif kita tumbuh sebesar 4,87%. Nah, ini adalah untuk penghitungan laju pertumbuhan baik berupa Kituki, Y on Y maupun situsi. Next. Nah, jika secara Kituki itu pertumbuhan yang 0,23% itu pertumbuhannya tertinggi di mana saja? Pada triwulan 3 kemarin pertumbuhan yang tinggi yaitu di konstruksi 3,61%, tumbuh 3,61%, diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,9% dan transportasi pergudangan tumbuh sebesar 2,51%. Jadi ini adalah pertumbuhan dari sisi lapangan usaha mana yang paling tinggi pada triwulan 3 2024. Selanjutnya, jika secara Y on Y yang tumbuh sebesar 4,93% itu apa aja nih komponen yang mendukung? Yang tinggi yang mana sih? Nah, ini kita lihat ini biasanya kalau rilis kita persis rilisnya seperti ini bentuk tabelnya gitu kan. Jadi di sini bahwa apa sih yang membuat pada triwulan 3 2024 itu tumbuh sebesar 4,93%. Nih, biasanya kategorinya dari sisi yang warna biru ini, dia adalah distribusi. Jadi ini adalah share perdagangan terhadap PDRB total berapa persen. Di sini perdagangan itu memiliki kontribusi sebesar 18,22%. Biasanya Bapak Ibu kalau menganalisis share atau distribusi itu kita menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku. Oke, jadi di sini di Jakarta itu kontribusi terbesarnya adalah perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, jasa keuangan, infokom, jasa perusahaan. Yang paling kecil itu share-nya apa nih? Dia adalah pengadaan air. Nah, jika kita lihat mana sih yang tumbuh tinggi pada triwulan 3, nanti ada slide berikutnya lebih detail lagi, tapi kalau lihat sekilas, ini kan pertumbuhan nih, grafik pertumbuhan Y on Y, yang paling tinggi itu adalah ya, perdagangan ya, 7,99%. Ini sektor perdagangan tumbuh dengan kontribusi 18,2%, ternyata perdagangan itu tumbuh sebesar paling tinggi nih, 7,99%. Kemudian siapa lagi? Berikutnya apalagi nih lapangan usahanya tinggi. Yang tinggi kita lihat yaitu sebesar 7,31%, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum.
Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 7,10%. Jadi ini tiga besarnya adalah perdagangan, akomodasi, dan transportasi. Oke. Nah, ini juga yang tadi sudah kita sebutkan bahwa yang tinggi itu ada perdagangan, akomodasi, dan transportasi. Nah, indikator apa sih, fenomena apa yang mendukung ini gitu kan? Maksudnya tercermin dari apa ya kan? Dari setelah kita hitung tercermin dari indeks kita juga meningkat. Terus ternyata penyediaan barang baik domestik maupun impor juga meningkat. Kalau yang penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 7,31%, juga tercermin dari peningkatan Wisman maupun Wisnus, meningkatnya pengunjung restoran, dan meningkatnya pendapatan dari tadi pajak hotel maupun pajak restoran. Nah, terus transportasi pergudangan tumbuh juga sebesar 7,10%, yang tercermin juga pada peningkatan jumlah penumpang, baik di angkutan darat, angkutan rel, maupun penyeberangan atau angkutan udara. Volume lalu lintas di jalan tol juga mengalami peningkatan. Ini data dari Jasa Marga, kita peroleh juga setiap triwulan, dan juga angkutan barang. Angkutan barang juga mengalami kenaikan. Jadi ini pendekatan utama dari laut, udara, maupun di darat. Nah, ini beberapa hal yang di sini peningkatan itu tercermin dari beberapa indikator, dan indikator yang di sini ini beberapa kita peroleh juga dari dalam dari BPS, juga ada beberapa juga yang kita peroleh dari OPD. Yang ini kayak pajak hotel yang kita peroleh dari Bapenda. Indeks retail kita dapat dari BI, gitu kan, di beberapa. Makanya beberapa data selalu kita kumpulkan setiap triwulan. Nah, ini tentang sumber pertumbuhan ekonomi. Jadi pada triwulan 3 ini, sumber pertumbuhan ekonominya itu paling besar terdapat di apa ya, didorong. Sumber pertumbuhan terbesar pada triwulan 3 2024 ini adalah lapangan usaha perdagangan, ya kan? Tadi kan jelas kontribusi perdagangan itu paling besar dan growth-nya juga besar, ya kan? Jadi dia sumber pertumbuhannya menjadi tertinggi nih, yaitu sebesar 1,25%. Sumber pertumbuhan kedua apa? Sumber pertumbuhan kedua itu adalah jasa keuangan, yaitu sebesar 0,63%, dan selanjutnya adalah konstruksi, yang memiliki sumber pertumbuhan sebesar 0,61%. Oke, lanjut. Sekarang kalau kita coba lihat hasil diseminasinya dari PDB untuk lapangan usaha, dan sekarang kita lihat apa yang bisa kita sajikan dari penghitungan PDB menurut pengeluaran. Nah, kalau tadi ini sama dengan yang lapangan usaha tadi, bahwa kalau dari di sisi kiri, di sebelah kiri ini adalah berupa distribusi. Satuannya ada persen, dan di sebelah kanan ini adalah berupa pertumbuhannya berapa. Di sini kalau kita cermati satu persatu dari komponen, bahwa konsumsi rumah tangga itu kontribusinya dalam perekonomian Jakarta adalah sebesar 62,83%. Di mana pada triwulan 3 dia tumbuh sebesar 5,26%. Sementara PMTB kontribusinya 34,68%, tumbuh 4,27%. Nah, kalau dicermati di sebelah kiri dulu ya, sebelah kiri, kontribusi kita yang besar itu di sini adalah impor ya. Impor itu kita menjadi faktor kenapa dia merah dan arahnya nggak ke kiri, karena impor itu adalah sebagai faktor pengurang. Ternyata impor Jakarta itu share-nya gede banget nih, 83,63%. Nah, di sini share-nya gede. Jadi memang Jakarta itu ketergantungan terhadap impornya lumayan besar ya, sampai kontribusinya pada triwulan ini sebesar 83%. Kalau ekspornya Jakarta juga sebesar 73,43% nih share ekspor terhadap perekonomian Jakarta. Nah, keduanya tumbuh double ya, belasan persen. Jadi kalau untuk yang pemerintah tumbuh 10,81, LNP 11,99, ekspor 13,40, dan impor 13,50%. Jadi di sini pada triwulan 3 2023 ini secara Y on Y
menurut pengeluaran ini pertumbuhan tertinggi adalah di eh, ekspor ya, ekspor. Kalau secara di ekonomi domestiknya, domestik itu yang hanya di dalam aja ya. Konsumsi domestik itu konsumsi rumah tangganya yang konsumsi LNP-nya yang paling paling tinggi yaitu sebesar 11,99%. Nah, sekarang kita lihat tercermin dari apa nih secara Y on Y setiap komponen tadi. Nah, komponen LNPRT yang tumbuh sebesar 11,99% ini tercermin pada peningkatan aktivitas partai politik. Kita tahu bahwa menjelang pilkada itu pada triwulan 3 itu kan sudah ada beberapa kegiatan partai politik ya, di mana dulu pada triwulan 3 2023 itu tidak ada gitu kan. Nah, sekarang di tahun triwulan 3 2024 itu ada beberapa aktivitas parpol menjelang pilkada ya kan di triwulan 3. Kemudian bisa juga tercermin juga dari konsumsi listrik untuk kategori sosial yang masih tumbuh positif juga ya kan. Nah, kalau untuk konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 10,81% ini tercermin juga pada apa? Pada peningkatan APBN, baik itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, maupun belanja bansos. Di APBD juga ada peningkatan di belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Nah, komponen yang tumbuh tertinggi ketiga secara Y on Y yaitu komponen konsumsi rumah tangga, di mana konsumsi rumah tangga ini tercermin pada peningkatan indeks retail, terus impor barang konsumsinya juga meningkat, terus konsumsi untuk listrik juga meningkat, baik jumlah pelanggannya maupun jumlah KWH listrik yang terjual. Oke, ini kalau SOG-nya ya, source of growth-nya ini bahwa untuk menurut pengeluaran bahwa sumber pertumbuhan tertinggi pada triwulan 3 2024, konsumsi rumah tangga itu menyumbang sebesar 3,10%, kemudian diikuti oleh PMTB sebesar 1,63%, dan konsumsi pemerintah sebesar 1,04%. Nah, itu analisa yang bisa kita sajikan juga setelah kita menghitung PDRB menurut pengeluaran. Nah, jadi perbedaannya bahwa kalau secara triwulan itu untuk lapangan usaha kami hanya bisa menyajikan sampai dengan 17 lapangan usaha saja. Jika menurut pengeluaran kita hanya bisa menyajikan menurut 7 komponen besar tadi, yaitu berupa PKRT, konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit, konsumsi pemerintah, PMTB, inventory, ekspor, dan impor. Namun, ketika kita menyajikan publikasi secara tahunan, kita bisa menyediakan data yang lebih detail. Lebih detail kalau di konsumsi rumah tangga itu kita bisa menyajikan menurut beberapa kelompok, meskipun bukan 12 kelompok, tapi kita bisa menyajikan lebih detail. Terus kalau untuk yang pemerintah kita bisa membagi menjadi konsumsi kolektif dan individu. Lebih detail lagi kalau untuk yang PMTB juga kita bisa membagi lagi PMTB baik berupa bangunan maupun non bangunan. Nah, oke. Sepertinya sampai sini ya. Baik. Oke. Mbak Ani ada nggak? Oh, ada. Ya, Bu. Baik. Oke, baik. Sambil menunggu Bu Tere ya. Ya, nggak apa-apa Mbak Ani. Kita lihat yang hadir cukup banyak ya, Bu Ut. Iya ya Mbak ya. Kayaknya di Kominfo itu juga ada Pak Purwo tuh. Iya. Kayaknya sudah ini nih nggak sabar mau nanya Pak Purwo. Waduh. Sepertinya Bu Tere sedang OTW ke situ nih Bu Ut. Ya, Barusan dari sini. Bapak Mbak Ani kan kami ada kok di sebelah. Mungkin sedikit share ini aja Mbak Ani yang publikasi saya sampaikan tadi yang tahunan tuh kadang-kadang beberapa belum tahu nih kalau mau nyari data rinci itu di mana sih gitu kan. Coba Boleh silakan Bu Ut. kita yang bisa saya sama Mbak Ani saya ya. Oke deh.
Saya cuma pakai ya. Kata. Udah dong Bu Tere. Udah Bu Tere sudah ada. Baiklah, mari kita diskusi dulu. Secara sananya belakangan aja Bu ini. Oke. Eh, Teman-teman gimana? Tambah bingung atau tambah jelas nih setelah penjelasan dari Mbak Uut? Mudah-mudahan tambah tercerahkan lah ya gitu. Berikutnya kami beri kesempatan untuk teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan terkait dengan memaknai pertumbuhan ekonomi ini. Silakan teman-teman. Sesi pertama kita buka untuk 3 penanya kali ya. Raise hand boleh? Ini khususnya teman-teman di Biro Perekonomian nih. Ada Biro Perekonomian, ada mana lagi nih? Ada UMKM mungkin. Nanti mungkin ke depan Izin UMKM. Bu Nah, Tere, dari mana tuh? Bu Pak Uut, Purwo ya? iya Ketawa. izin nih. Tolong di highlight Pak Purwonya. Siapa Mbak Filda? Iya webinar. Iya, terima kasih nih atas paparannya nih Bu Uut nih. Aduh, lengkap banget ini dari sisi apa namanya cara pengolahannya, pengumpulan datanya dan sebagainya. Mungkin pertanyaan saya mungkin ada 2 ya. Dulu kan di waktu PDRB itu belum menjadi kategori ya, dia kan masih 9 sektor tuh Bu Ut. Itu kan sering saya mendengar ada sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Itu mungkin dari sisi apa namanya analisis datanya ya gitu ya. Apakah mungkin di PDRB terbaru ini yang diklasifikasikan per kategori, apakah masih tetap ada sektor primer, sekunder, tersier itu? Terus yang kedua, Bu Uut, mungkin kalau ke depannya nih dari sisi penghitungan PDRB-nya udah dijelasin nih, Bu Uut. Mungkin kita bisa disampaikan cara menganalisis data PDRB-nya nih, Bu Uut. Kan mungkin ada sektor apa namanya analisis sektor location question atau analis apa gitu. Mungkin kita apa namanya perlu disampaikan gitu loh, Bu Uut. Mungkin untuk sisi analisnya agak lebih lengkap lagi gitu loh ininya. Cara apa namanya cara menganalisis data PDRB-nya ini. Uh, Mungkin itu aja, Bu Ut. Makasih. Makasih Mas Purwo. Iya ya, yang kedua itu pertanyaan cara memaknai itu menarik juga itu. Saya juga pengen tahu nih Mbak Uut nanti. Oke, ada lagi penanya lain mungkin? Silakan teman-teman. Ada dari UMKM nih siapa Pusdatin UMKM? Waktu itu pernah ada pertanyaan dari Pusdatin UMKM pengen menghitung bagaimana kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta. Nah, artinya forum ini harusnya menjadi tantangan nih, menjadi apa ya, sesuatu yang menarik nih buat teman-teman UMKM. Silakan mungkin ada yang ditanyakan atau dari Biro Perekonomian. Ya ada, oke. Sementara kita langsung jawab dulu ya, Mbak Ut ya. Silakan Mbak Ut dijawab pertanyaan dari Mas Purwo. Baik, Mas Purwo, terima kasih banyak. Kalau untuk saat ini nih, Mas, kalau saat ini untuk penghitungan PDRB itu kan kita kalau secara triwulan kita 78 usaha ya. Kalau dulu memang kita pernah menyajikan dalam primer, sekunder, dan tersier. Kalau kita kan setiap kita mau merilis kita ngikutin petunjuk Juknis ya, Juknis dari RI bahwa kita sudah tidak menganalisis menurut itu Mas primer, sekunder, dan tersier kalau di publikasi resmi ya, baik itu berupa tahunan maupun di DRS. Namun kalau Pak Purwo mungkin mau menghitung ya, ya monggo aja. Tapi ini sedikit wacana kemarin ketika kita kan di triwulan 3 kemarin sudah mulai
mencoba menghitung kapkot ya Mas ya, kapkot. Nah, kemungkinan nih nanti akan rilis hanya berupa primer, sekunder, tersier, tapi nanti kepastiannya kita tunggu rilisnya di bulan apa ya, Desember ya Mas ya, Desember. Kalau untuk yang primer kan sebenarnya dia hanya itu ya Mas, menjumlah ya, menjumlah untuk primer itu kan untuk kategori pertanian ditambah dengan pertambangan ya. Jadi nanti kategori A ditambah dengan LUA ditambah dengan lapangan usaha yang B ya kan. Kalau untuk sekunder berarti dia menjumlahkan antara C, D, E, F gitu kan. Kalau C itu kan berarti industri, D itu apa tuh listrik ya? Listrik, terus E itu air, sama F sampai dengan konstruksi ya kan. Itu kan berarti untuk itu yang sekunder. Kalau untuk yang selain itu berarti dia adalah apa? Tersier ya Mas ya. Jadi untuk jasa-jasa itu tersier mulai dari perdagangan ya, perdagangan ke bawah itu adalah di tersier. Nah, jadi kalau di penyajian data kami sudah tidak menampilkan lagi menurut primer, sekunder, tersier, tapi kalau mau Pak Purwo menganalisis seperti itu ya monggo ketika ada analisa yang memang berkaitan dan memang mengharuskan untuk mengagregasi 17 LU menjadi 3 sektor ya. Terus yang kedua, apa tadi Bu Teri? Jadi cara menganalisis PDRB. Maksudnya menganalisis PDRB itu makna apa tadi boleh Bu Teri? Makna bahwa kenaikan gitu boleh, maksudnya makna pertumbuhan itu apa gitu ya. Makna kalau kontraksi itu apa gitu ya Bu Teri ya. Mungkin kalau kita melihat seperti yang kemarin ya. Kemarin itu saya coba share lagi yang tadi ya. Nah, apa di balik itu ya Bu Tri? Apa di balik itu? Bagaimana memaknainya? Di balik itu ada apa? Nah, bagaimana maknanya? Baik. Kemarin kan rilis terakhir kita bahwa eh, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta itu secara Y on Y tumbuh sebesar 4,93% ya kan. Jadi pertumbuhan itu jika kita bandingkan dengan pertumbuhan yang triwulan 2 2024 kita sebenarnya sedikit lebih cepat ya, tipis lebih cepat tipis. Nah, bagaimana memaknainya? Memaknainya itu ya sebenarnya menganalisisnya seperti apa? Sebenarnya kita harus menganalisisnya lebih dalam lagi nih, bahwa apa yang kita analisis sebenarnya bisa kita lihat dari menurut saya ya pribadi bisa kita lihat dari gambar dari grafik yang biasa kita tampilkan dalam rilis. Nah, kita harus lebih dalam lagi memaknai di mana sih yang tumbuhnya paling besar di mana. Jadi kalau di Jakarta itu secara kontribusi kan yang paling tinggi itu adalah di perdagangan. Dia beberapa periode waktu memang perdagangan itu adalah share-nya yang paling besar gitu kan. Eh, paling besar dan pada periode ini memang pertumbuhannya juga paling paling tinggi gitu kan. Tapi sebenarnya memaknai PDRB itu agak apa ya, maksudnya agak agak apa ya, agak kurang menurut saya, agak kurang ketika kita hanya melihatnya di satu titik gitu kan, satu titik saja gitu kan. Lebih baik, lebih bagus ketika kita menganalisa itu series. Jadi ketika misalnya di perdagangan kan secara tiap periode itu biasanya dia itu memang share-nya selalu paling besar, perdagangan itu selalu paling besar gitu kan. Tapi tumbuhnya di perdagangan itu bisa jadi dia paling tinggi, tapi bisa jadi juga dia itu tidak tidak besar gitu loh. Maksudnya tidak menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan pada waktu tersebut. Jadi kalau saya menyarankan ketika menganalisa pertumbuhan ekonomi ini lebih baik agak melihat ke belakang juga. Apakah dia juga lebih cepat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya secara YoY lebih cepat atau
lebih lambat gitu kan. Lebih lambat itu artinya bahwa dia tetap positif tapi dia nilainya lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, nanti kita bisa ekspor tuh. Kenapa gitu kan? Kenapa? Apakah kalau tadi kita lihat fenomena di perdagangan adalah bahwa penyediaan domestik maupun luar negerinya itu tinggi gitu kan kalau di periode ini. Nah, nanti kita lihat juga apakah penyebabnya apa? Kenapa? Apakah memang impor kita itu sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu kan? Atau mungkin ternyata dari hasil penjualan dari retail itu ternyata kita lebih lebih lambat dibandingkan dengan periode yang sebelumnya. Kalau saya lebih prefer untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan untuk evaluasi apa yang terjadi dan kenapa bagaimana itu kita bisa membandingkannya antara titik yang sekarang dengan titik sebelumnya atau mungkin bisa dibandingkan antara bahkan bisa dibandingkan dengan pada triwulan yang sama pada tahun yang sebelumnya untuk beberapa kategori yang mungkin tumbuhnya biasanya dievaluasikan untuk lapangan usaha yang pertumbuhannya tidak sekuat periode sebelumnya ya biasanya yang dievaluasi kenapa, ini ada apa, fenomenanya seperti apa gitu kan yang dibalik pertumbuhan ekonomi itu sekian itu kenapa, ada momen apa sih? Nah, itu bisa kita lihat dibandingkan dengan periode sebelumnya, Mas. Kalau saya lebih prefer seperti itu. Ada lagi Bu tadi? Oke, Mas Purwo gimana Mas Purwo? Iya, sudah clear, Bu Oke, Tere, oke, Mbak. siap. Ulangi, Mas. Itu ya, Mas. Benar kan, Mas? Dianggap clear lah ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Teman-teman yang lain silakan. Nah, kalau belum ada yang lain, mungkin saya nanya ke Mbak Uut. Aduh, Waduh, kalau ini Mas saya pulang aja. ya, tadi ya menarik karena tadi saya sempat men-stay terkait dengan UMKM dan ini memang pertanyaan dari teman-teman di Dinas UMKM beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi eh, UMKM itu kan adalah ya tadi ya mungkin ada sebagian di sektor perdagangan, ada yang mungkin jasa atau apa, tapi dan itu skalanya kecil gitu. Tetapi eh, sebenarnya kontribusi untuk kesejahteraan masyarakatnya lumayan besar, besar bahkan gitu. Jadi artinya ketika tingkat pengangguran kita angka pengangguran naik, ketika orang di misalnya orang di apa? Orang di PHK di berarti dia akan pindah dari sektor formal kemungkinan yang apa yang menampung sektor besar yang menampung adalah sektor informal di antaranya adalah UMKM itu gitu artinya UMKM ini sebenarnya sebagai apa ya jejaring untuk menyelamatkan kondisi perekonomian gitu dan untuk meningkatkan kesejahteraan di level masyarakat secara umum gitu. Nah, eh, kira-kira seberapa mungkin untuk dilakukan semacam penghitungan gitu Mbak gitu untuk melihat peran sektor tadi informal dan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan seberapa besar sebenarnya kontribusinya baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat itu dalam satu resmi official statistik yang kita rilis. Mungkin itu Mbak Ut, silakan Mbak. Karena ini pernah ada pertanyaan gitu, artinya menarik juga gitu buat kita gitu, biar kita mungkin punya insight yang berbeda gitu. Oke, silakan Mbak. Bentar ya.
Baik, Bu Tere langsung aja nih saya nih. Hai, langsung aja. Saksok. Baik, bagaimana apa ya penghitungan PDRB UMKM ya Bu Tere ya? Memungkinkan nggak, bisa nggak? Ya sih, memang UMKM itu adalah apa ya? Bisa dibilang pahlawan nggak sih Bu Tere? Buat ketika orang kena PHK, akhirnya dia bikin usaha kecil-kecilan di rumah, atau mungkin dia jadi driver gitu kan, ngojek atau apa itulah. UMKM itu memang sekarang sudah sangat banyak sekali, dan anggarannya pun buat mereka juga dari keuangan juga lumayan, lumayan banyak juga, dan banyak sekali yang meminta data tentang UMKM, terutama seberapa besar sih perannya UMKM terhadap terhadap perekonomian. Nah, otomatis kan kalau kayak gitu berapa besar UMKM terhadap perekonomian, kita harus menghitung PDRB UMKM. Tapi memang tidak mudah ya Bu Tri ya untuk menghitung itu, apalagi kan data dasar kita juga kita belum, untuk UMKM kita juga belum itu ya, belum, sepertinya sih belum rapi ya Bu Tri ya, belum belum ada lah gitu untuk jumlah UMKM menurut lapangan usaha berapa gitu kan, share-nya berapa. Kita sepertinya belum ada sih Bu Tri, masih apa ya, belum pernah dibahas sama sekali lah ya, belum pernah dibahas. Jadi kami juga di tim Nerwilis belum belum ke sana Putri, belum ke sana untuk membahas PDB. Mungkin mungkin suatu saat entah itu kapan ya, memang sangat penting untuk dihitung. Tapi kan yang penting adalah data dasar untuk menghitungannya tersedia dulu. Jadi ketika mungkin di bidang produksi distribusi bisa membedah mana yang UMKM, mana yang bukan gitu kan. Dan itu menurut lapangan usaha, bisa jadi Bu Tere kita menghitung bisa, selama BPS juga apa ya, menghimbau kita untuk menghitung kan Bu Tere, karena kan PDRB nggak mungkin ngitung sendirian Bu Tere, jadi kan kita tetap harus ada rekon juga, ada konsolidasi juga antara kita provinsi dengan BPS RI gitu kan. Sepertinya belum ada hilalnya Bu Tere, belum ada hilal. Data dasarnya dulu lah ya, kalau misalnya dari Bu Aini, dari Bu Dwi bisa membedah UMKM menurut LU ya. Dan itu kan kalau PDB harus tiap periode waktu ya, jadi harus diupdate tahunan lah ya, harus ada. Oke, Masih Putri. terima kasih Bu Ut. Jadi sebenarnya ini kemarin pertanyaan langsung dari Pak Kapusdatinnya Pak Juremi gitu, yang waktu itu menanyakan terkait dengan gimana sih gitu. Bahkan mereka punya wacana bahwa mereka akan menyiapkan datanya, data apa saja yang diperlukan. Artinya data ini mungkin akan menjadi data yang penting karena tadi ya persiapan Jakarta menuju kota global, Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota gitu. Jadi ada banyak hal yang sedang dipersiapkan, potensi-potensi apa. Nah, salah satunya mau dilihat dari tadi gitu, kontribusi UMKM yang dirasakan maknanya, dirasakan dampaknya, tapi tidak bisa kita lihat gitu. Jadi tidak bisa kita lihat dalam bentuk tadi angka-angka resmi yang harapannya mungkin ketika ada angka resmi itu justru menjadi hal yang menguatkan bahwa oh ya kita harus terus mendorong UMKM ke depannya gitu. Jadi harapannya mungkin gitu. Ke depannya ini juga menjadi apa ya? Menjadi PR juga ya mungkin buat kita gitu, atau bahan diskusi kita gitu, atau bahan didiskusikan di tingkat pusat bahwa memang jika ini memungkinkan akan sangat mendukung lah gitu buat teman-teman BPS, teman-teman Pemprov DKI Jakarta selaku decision maker untuk mengawal dan merencanakan kira-kira program pembangunan apa saja sih ke depannya yang perlu gitu, yang diprioritaskan itu seperti apa. Oke, teman-teman sekalian, masih ada pertanyaan? Sepertinya Bu Uut sudah mulai agak deg-degan nih kalau tambah pertanyaan. Ditambah pertanyaan dari Bu Tere soalnya nih ya. Ya, Sebenarnya itu sih Bu Tere, kalau UMKM yang sudah ada di RPJMN aja kan, yang PDB Ekraf ya. Itu pun kan sebenarnya udah jadi targetnya Pemda kan. Tapi memang kita di BPS juga belum belum bisa menghitungnya juga gitu kan. Ya nggak tahu sih pendekatan untuk ngisi indikator itu apa, kayaknya sih kemarin cuma dari kontribusinya beberapa lapangan usaha akhirnya kan pendekatan buat menghitung itu.
Oke, oke. Ya, terima Mungkin kasih ke ya. depan kita disuruh ngitung kali Bu Tere ya. Saya tidak tahu Sudah ya. ada permintaan sebenarnya itu. Itu kalau permintaan banyak, cuman kalau kita belum ada Belum, makanya dari induknya kita gimana dong? Iya, jadi permintaan sudah ada gitu dan tadi gitu. Jadi bagaimana tadi paling tidak harapan kami tadi ada teman-teman dari UMKM ini atau Biro Perekonomian lah sebagai leading sektornya untuk mengawal perekonomian di Jakarta ya. Ada siapa di sini Mbak Putri atau siapa nih? Yang harapannya sebenarnya bisa mungkin apa ya sharing ke kita gitu tentang sebenarnya apa sih yang real dibutuhkan gitu untuk kita gitu karena kan BPS Provinsi DKI Jakarta dan juga BPS secara keseluruhan itu kan kami sedang dalam proses untuk membuat bahwa statistik yang kami lakukan itu harus berdampak. Berdampak itu artinya bermakna gitu. Karena eh, makna itulah yang mau kita atau dampak itulah yang kita mau agar bisa berasa untuk teman-teman. Tidak hanya kami menyajikan statistik yang seperti biasa, tapi kira-kira apa sebenarnya kebutuhan teman-teman Pemda yang lebih operasional gitu, agar bisa kami siapkan gitu untuk mengawal kegiatan teman-teman Pemda secara keseluruhan Pemprov gitu sebagai apa ya partner kita ya dalam mengawal pelaksanaan pembangunan ini. Ya, teman-teman sekalian, ini sudah mendekati jam sholat ya. Sudah mulai gitu. Jadi mungkin kita cukupkan dulu pertemuan hari ini gitu. Jadi jangan lupa 2 minggu lagi ada juga materi yang tidak kalah menariknya. Kita akan bicara tentang inflasi, mengupas tentang inflasi. Mudah-mudahan itu juga bisa memberikan manfaat buat kita semua gitu. Jadi semoga apa yang kita dapat di materi kali ini bisa menjadi bekal buat kita semua untuk memandang dan menganalisis dan tentunya dengan masing-masing bagian kita ya mengambil peran aktif dalam pertumbuhan ekonomi di lingkungan kita masing-masing. Dan pertumbuhan ekonomi tadi harapannya tidak hanya jadi sekedar angka, tapi melainkan merupakan refleksi dari kerja keras, kerja bersama, ada inovasi dan kolaborasi di berbagai sektor. Dan terima kasih kepada Mbak Uut yang sudah memberikan pencerahan gitu ya buat saya, apalagi ya yang sangat awam untuk urusan ekonomi. Terima kasih. Semoga pertemuan kita hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih buat semua peserta yang sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Hani. Baik, terima kasih Bu Tere, terima kasih Bu Ut yang telah menyampaikan materi yang betul-betul sangat ini ya, menambah wawasan kita semua. Baik, sampai juga kita di penghujung acara webinar kita pada hari ini. Saya sebagai MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan, serta tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada moderator serta narasumber juga seluruh peserta yang telah hadir dan memberikan kontribusi besar dalam acara webinar kita pada pagi hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru untuk kita semua, serta juga bisa mempererat tali silaturahmi antara kita semua. Jangan lupa untuk yang belum mengisi daftar hadir, untuk bisa mengisi daftar hadir. Dan terakhir, semoga kita semua dapat menerapkan ilmu yang telah kita peroleh dari acara webinar kita hari ini dan mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk kemajuan bangsa kita. Mari kita terus dan terus belajar serta berinovasi untuk mencapai tujuan dan cita-cita kita bersama. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai bertemu di 2 minggu ke depan dalam materi kita yang ketiga, yaitu bertemakan inflasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, silakan yang mau live ya. Saya juga izin live.